warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan percobaan atau praktek sel volta, di mana kita menggunakan buah, lemon, kentang, dan yang terakhir adalah tomat. Selamat menyaksikan. Sel volta adalah sel yang dapat menghantarkan arus listrik sehingga menciptakan arus listrik yang dialurkan dari katoda ke anoda, di mana sel-sel ini bisa kita lakukan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari dan kita manfaatkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu buah dan sayur. Percobaan ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu 1, sebagai sumber daya terbarukan, di mana kita bisa memanfaatkan buah-buah atau sayuran yang telah tidak digunakan atau mungkin yang masih digunakan itu sebagai alternatif pengganti baterai, di mana kita bisa menggunakannya untuk menghantarkan arus listrik dan menghasilkan listrik. Jadi tidak hanya kita bisa memanfaatkan air atau angin saja, namun kita juga bisa menyalakan buah itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Nah, untuk yang kedua manfaatnya adalah agar bisa menguraikannya ya teman-teman. Jadi dibanding kita membuang sampah sembarangan dan menyebabkan lingkungan menjadi busuk, kita bisa memanfaatkan itu menjadi alternatif pengganti baterai itu sendiri tadi ya. Nah, untuk yang ketiga sendiri yaitu sebagai inovasi dan kayak daya tahan kreativitas. Jadi kita sebagai anak-anak muda, kita harus bisa menciptakan inovasi terbaru agar di kehidupan selanjutnya kita itu bisa berhasil menciptakan sesuatu di mana yang bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, tujuan dari praktek yang telah kita lakukan yaitu untuk menentukan potensi dari ketiga buah yang telah kita gunakan, yaitu buah lemon, buah tomat, dan juga kentang, dimana kita menggunakan ketiga buah tersebut sebagai alternatif baterai yang bisa menghantarkan arus listrik dan bisa menyalakan lampu LED menggunakan prinsip sel volta. Menurut kalian, apakah kita bisa menggunakan ketiga buah tersebut? Nah, menurut hipotesis saya sendiri, ketiga buah tersebut bisa menghasilkan dan menghantarkan arus listrik sehingga bisa menyalakan lampu. Kenapa? Karena tentu saja alasannya ketiga buah tersebut mengandung tingkat keasaman yang tinggi, di mana ketiga buah tersebut bisa menciptakan reaksi redoks berasal dari asam nitrat. Baik teman-teman, jadi kita akan segera melakukan percobaan sel volta. Di sini kita melakukan percobaan pertama yaitu menggunakan buah lemon. Nah, di sini ada bahan-bahannya nih. Yang pertama ada buah lemon tentunya ya. Nah, kemudian ada paku dan ada uang koin. Kemudian juga ada penjepit buaya dan juga kabel. Nah, baik kita mulai langkah-langkahnya. Oke. Pertama, kita itu harus menandakan setiap masing-masing buah ini dengan kutub positif dari sebuah paku. Kita tajam ya. Bisa dibantu. Nah, ini ditancapkan ke semua buah ya, paku sama koinnya. Paku sebagai kutub positif dan koin sebagai kutub negatif. Nah, di sini sudah tertempel semuanya ya untuk koin sama pakunya. Nah, saatnya kita merangkai kabel-kabelnya. Nah, untuk caranya sendiri ini diselang-seling ya teman-teman. Jadi kayak pakunya ini sebagai kutub positif dan untuk yang satunya sebagai kutub negatif untuk koinnya. Jadi selang-seling positif sama negatif, negatif ke positif. Ya, betul. Agar percobaannya berhasil. Nah, betul sekali. Sekarang ini ya. Nah, setelah selesai ini yang terakhir kita pasangkan yang satu ke paku, terus yang satunya ke koinnya. yang kemudian kita akan sambungkan ke lampunya masing-masing. Jangan sampai kebalik ya teman-teman.
Nah, lihat kan? Hidup, menyala kan? Berarti percobaan kali ini dapat kita nyatakan Berhasil. Approve. Yeay. Pada percobaan yang kedua ini kita menggunakan tomat sebagai percobaan sel volta. Di sini terdapat alat dan bahan. Yang pertama ada 4 buah tomat, 4 koin, 4 paku dan kabel sama penjepit buaya. Nah, berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita buat sedikit lubang untuk bisa menancapkan koin di tomat ini. Nah, kemudian kita tancapkan paku sebagai kutub positifnya dan koin ini sebagai kutub negatifnya. Langkah ini kita lakukan berulang di masing-masing tomat ya, teman-teman. Nah, jika sudah semuanya seperti ini, langkah selanjutnya kita melilitkan kabel dan juga penjepit buaya di kutub positif dan juga kutub negatifnya. Udah. Nah, kalau misalnya sudah kita lilitkan, kita bisa menancapkan kedua penjepit buaya ini ke lampunya dan bisa kita lihat ya teman-teman bahwa lampunya sangat menyala terang. Berarti pada percobaan ini berhasil. Udah ya. Kita mau melakukan percobaan sel volta dengan bahan kentang. Alat dan bahannya yang pertama itu ada kentang. Habis itu alatnya ada paku, koin, kabel, dan penjepit buaya. Yang pertama kita memasukkan paku dan koinnya ke dalam lubang yang sudah dilubangi di kentangnya ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan koinnya ke dalam sini juga seperti ini. Paku ini sebagai kutub positif ya teman-teman dan koinnya ini sebagai kutub negatif. Selanjutnya kita akan memasang kabel ke paku seperti ini. Setelah itu kita jepitkan ke koin. Koinnya ini sebagai kutub negatifnya ya teman-teman dan pakunya ini sebagai kutub negatifnya. Positifnya, maaf. Kita pasang ke semua paku dan koinnya di semua kentangnya ya teman-teman. Sama aja. Belum nih. Nggak ada. Nggak kelihatan.
Wow, teman-teman lihat ya, ini percobaannya itu berhasil karena lampunya menyala. Baik, karena kita sudah melakukan praktek yang dimana semoga itu bisa sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan bisa dicoba oleh teman-teman di rumah ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.